Syuto, jangan berhenti di satu titik. Jangan berhenti di satu titik adalah sebuah kalimat yang sering lewat dalam pendengaran dan pikiran para Taoyu, khususnya Taoyu Dai Sangmen Sioyopai, generasi pertama yang sering mengikuti Jiang Tao dari Li Zhanghu Sefu. Bila Anda rajin membaca buku kuning atau Jiang Yi, Anda juga akan menemukan kalimat tersebut. Namun, entah di halaman berapa ya, saya sendiri pun lupa. Sore ini, 16 Maret 2024, sepulang dari berkegiatan mencangkul, mencari nafkah, tiba-tiba saja gagasan ini terlintas dalam sanubari dan menggerakkan jemari lincah saya, serta sedikit kreativitas untuk menulis dan membuat konten. Syuto sering diringkas sebagai proses revisi diri tiada henti. Namun, bila kita mengkaji, berefleksi diri, dan merenungkannya, maka makna, cakupan, dan jangkauannya sangatlah luas, lengkap, menyeluruh, dan mendalam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberi penekanan atau perhatian pada kata revisi. Dikaitkan dengan kalimat yang sering kita dengar dari guru besar kita, Li Zhanghu Sefu, maka revisi diri adalah bagian dari sepotong kalimat itu. Jangan berhenti di satu titik. Ya benar, revisi diri adalah sebuah kesadaran yang menyentak kita, sebuah jubitan kecil yang menggugah kita dari keadaan seperti orang yang tertidur, sedang pingsan atau mabuk sesaat. Sebuah kondisi alpa, lupa diri, lengah, ceroboh dan teledor, sampai-sampai tanpa kita sadari, kita sedang tidak maju di tengah laju waktu yang tak pernah mundur dengan segala percepatan karena lompatan kemajuan peradaban, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang telah dicapai oleh umat manusia di seluruh dunia. Jangan berhenti di satu titik, sehingga Anda tertinggal oleh laju kemajuan zaman. Demikian bila boleh saya menambahkannya. Karena dengan tersentak sadar lewat kalimat itulah, maka kita seketika terbangun, tersadar dari lelap dan tidur kita untuk merevisi diri, bergiat melakukan koreksi pada berbagai hal yang menghambat dan memperlambat kemajuan kita, baik dalam syuto maupun dalam mengisi keberuntungan bahwa kita bisa hidup di dunia ini. Bila kalimat jangan berhenti di satu titik, sehingga Anda tertinggal oleh kemajuan zaman, ibarat cemeti sang kusir kereta yang memberi kode dan aba-aba pada si kuda untuk berlari maju ke depan dengan kecepatan yang lebih kuat dan kencang, maka revisi diri dapat dikatakan sebagai sebuah langkah diri, aksi nyata dalam kesadaran penuh untuk melepas belenggu lalu dilanjutkan dengan mengasah diri. Revisi diri dalam salah satu maknanya dapat dipahami dan diibaratkan seperti saat kita mengendarai mobil dengan panduan Google Maps, namun kita sedang salah rute atau salah belok. Maka, si Google Maps akan mengingatkan kita untuk putar balik kembali ke rute yang benar. Kita bisa saja berlagak pilon dan blow-on, mengabaikan aba-aba dan peringatan dari si Google Maps.
namun dengan satu hal yang pasti, yaitu kita tersesat. Waktu kita habis dan kita tidak sampai pada destinasi yang menjadi tujuan kita. Oleh sebab itu, revisi diri yang dalam pembahasan kali ini saya beri makna sebagai langkah memutar arah dari rute yang keliru perlu kita lakukan secara sadar, sukarela, dan sengaja. Artinya, ya kita sendiri yang dengan sadar menghentikan laju ketersesatan diri kita. Kita sendiri yang secara sengaja memutar kemudi kehidupan kita kembali ke arah dan rute yang benar. Tak ketinggalan, suasana batin saat kita memutar balik ke arah dan rute yang benar adalah dalam suasana sukarela, sadar oleh diri sendiri tanpa paksaan apapun. Kita melakukannya dengan ringan dan ikhlas serta gampang. Lalu, apa saja rute yang sedang salah arah dalam hidup kita? Oh, ya banyak sekali. Bisa saja kita sedang salah rute dan salah arah dalam pola hidup kita. Pola makan kita, pola aktivitas kita yang belum seimbang antara jumlah asupan yang dimakan dan jenis makanan yang dimasukkan dengan jumlah kegiatan fisik yang kita keluarkan untuk membakar kalori, nutrisi, dan protein yang masuk. Alhasil, bila tidak seimbang, kelihatan sekali tuh dari perut kita yang bukan berbentuk ramping dan atletis alias six pack, malahan menggelembung maju tak gentar, gendut ke depan dan melebar ke samping, sehingga rutin tiap 6 bulan sekali kita beli celana baru dengan ukuran yang terus bertambah. Bisa juga kita sedang salah dalam pola pikiran kita. Apa yang kita baca, gagasan dan ide-ide yang kita pikirkan, wawasan dan kebajikan yang kita renungkan, imajinasi dan fantasi yang kita hayalkan, itu juga akan menaikkan atau justru memerosotkan daya nalar dan daya pikir kita. Tak ketinggalan pula bisa saja kita salah dengan pola emosi kita. Cara bagaimana kita bersikap dan merespon berbagai kejadian, peristiwa dan situasi beragam yang silih berganti kita alami. Cepat naik darah, lepas kendali dan marah-marah, serba menuntut hasil tanpa gemar melakukan persiapan dan penyiapan yang memadai, gerasa-gerusu tanpa penataan manajemen waktu yang sesuai, dan masih banyak lagi. Pada tataran emosi dan sikap, atau yang dalam bahasa Inggris disebut attitude, bisa saja kita sedang banyak error di wilayah ini. Satu lagi yang spesial dan menjadi sebuah privilege yang hebat bagi para Taoyumen adalah Taoyingsu, yang dalam salah satu cakupannya adalah mereparasi dan membenahi sisi energi dan spiritualitas kita. Kehidupan yang penuh dinamika, misteri, dan pergolakan ke depan, selain membutuhkan daya pikir yang cerdas, sikap dan emosi yang stabil dan kokoh, ragawi yang sehat dan bugar, perlu ditunjang dengan spiritualitas dan energi hidup yang memadai. Nah, semoga sajian konten ini cukup masuk akal, runut, nalar, dan logis, serta dapat menambah perspektif dan khasanah kemajuan Ciutao Anda. Ingat, jangan berhenti di satu titik, sehingga Anda tertinggal oleh kemajuan zaman. Segera lakukan reparasi diri secara lengkap dengan sadar, sengaja, dan sukarela. Jangan ada satupun yang ketinggalan. Benahi jasmani, benahi pikiran, benahi emosi, benahi sikap,
Benahi roh, sukma, dan energi hidup Anda dengan tepat, terarah, dan memadai. Beranjak dari titik beku dan merevisi diri, dilakukan dan dikerjakan dengan sadar, sengaja, dan sukarela. Go and Take 16 Maret tahun 2024 dalam serial Syuto Marjujaya, kumpulan refleksi dan testimoni.